على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang setinggi-tingginya, karena pada pagi hari ini kita kembali diberikan taufik untuk kemudian berkumpul dalam suasana yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperdalam ilmu agama. Dan kesyukuran kita juga selanjutnya adalah karena kita berada pada hari yang terbaik di antara sekian banyak hari-hari, yaitu hari Jumat. Dan kemungkinan kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang diharamkan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kedatangan kita di sini bukan hanya sekedar untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga untuk kita merajut silaturahim antara sesama kita sebangsa, ya. Dan tentu saja persatuan kita di sini, perkumpulan kita di sini dalam ikatan keimanan. Dan semoga segala upaya kita, juhud kita bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekedar motivasi untuk diri kami dan para hadirin sekalian, kami ingin mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Ya, walaupun ini bukan masjid, tetapi di tempat ini insyaallah kita menyebut nama Allah taala. Yatluna kitab Allah. Kaum tersebut, kelompok tersebut, komunitas tersebut membaca kitab Allah. Dan alhamdulillah sejak awal pembukaan materi telah berulang-ulang kali kita dengar, kita diperdengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka tidak cukup membacakan ayat-ayat Allah, tetapi mereka juga kemudian mengkajinya. Ya, karena kalau sekedar membaca Al-Quran tanpa kita mengkajinya kurang maksimal. Karena di antara kita mungkin belum paham daripada bahasa Arab, hanya sekedar membaca Al-Quran, alhamdulillah ada pahalanya. Tetapi jikalau kita membaca Al-Quran kemudian sembari memahaminya, itu akan lebih menyentuh hati, dan itu insya Allah akan lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa ganjarannya hadirin sekalian jikalau kita berkumpul kemudian membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburinya, kita mengkajinya? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya berupa ketenangan. Jadi banyak saudara-saudara kita hadirin sekalian yang alhamdulillah hidupnya mapan, ya, kemudian mungkin populer, segala kenikmatan-kenikmatan duniawiyah ada pada dirinya, tapi dia tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Pertanyaannya hadirin sekalian, apa arti, ya, harta yang banyak jikalau tidak menimbulkan ketenangan pada diri kita? Karena salah satu jalan keluar yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mendapatkan ketenangan adalah memperdalam ilmu agama. Ya, memperdalam ilmu agama. Karenanya kalau kita melihat orang yang lebih dekat dengan agama, yang senantiasa terikat dengan ilmu, maka insya Allah terpancar aura ketenangan pada dirinya. Bukan berarti tenang tidak ada masalahnya, bukan berarti tenang tidak ada musibah yang menimpanya, tetapi dia mampu melalui musibah dan tantangan itu dengan tenang. Ya, salah satu diantaranya adalah memperdalam ilmu agama. Kemudian selanjutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan senantiasa tercurah untuknya.
Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa bentuk kasih sayang Allah yang paling terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya? Salah satu di antaranya adalah hidayah, petunjuk. Ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan kita tetap berada dalam petunjuk sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian yang namanya keyakin, yaitu kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang yang mempertahankan hidayahnya, atau Allah berikan taufik hidayah sampai akhir hayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, mentauhidkan Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas hidayah. Maka apa ganjarannya hadirin sekalian? Pada lanjutan ayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat. Kapan hadirin sekalian? Di antara penafsiran para ulama, pada saat hadar, pada saat sakaratul maut. Masya Allah ya. Dan perlu kita renungkan hadirin sekalian, sakaratul maut ini adalah kondisi paling berat yang dihadapi oleh seorang hamba di antara rentetan sepanjang perjalanan hidupnya. Paling akhir, tapi paling akhir inilah yang kemudian menentukan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka apa kata para malaikat hadirin sekalian? Allah takhafu wala tahzan. Kalian tidak usah takut. Kalian tidak usah bersedih. Ya, karena biasa kadang kalau pada usia-usia tua, ya kadang ada kekhawatiran. Ya, ibadah kita tidak maksimal, ya. Ada kekhawatiran amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan tidak cukup. Ada kekhawatiran masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita belum move on, ya. Kita belum selesai darinya, maka ada kekhawatiran. Apatah lagi kalau kematian itu datang secara mendadak. Wala tahzan, dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian akan tinggalkan. Jadi Allah takhafu, jangan takut terhadap apa yang akan menimpa kalian setelah kematian. Kemudian wala tahzanu, jangan sedih dari apa yang kita tinggalkan berupa harta yang telah kita kumpulkan dan keluarga-keluarga yang kita cintai. Maka selanjutnya para malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah, dan para malaikat itu memberikan kabar gembira, busyrah, berupa surga yang Allah janjikan. Karenanya hadirin sekalian, salah satu cara agar kemudian kita mendapatkan kabar gembira berupa surga, dihilangkan rasa takut dan kesedihan dalam hati kita adalah istiqomah hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita rintis kemudian kita bisa melanjutkannya sampai kemudian selesai, sampai kemudian Allah memanggil kita pulang. Kami ingin mengisahkan ada salah seorang tokoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, ada yang kenal ya, Waraqah bin Naufal. Beliau ini adalah sepupu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah sudah ada tanda-tanda untuk mendapatkan risalah kenabian. Jadi Rasulullah sering melihat penampakan malaikat Jibril. Dan Rasulullah yang ummi, yang belum ada dasar agamanya, ya tapi fitrahnya lurus, merasa ketakutan, merasa ada kekhawatiran dalam dirinya ketika melihat penampakan malaikat Jibril, makhluk Allah yang sangat azim, yang sangat luar biasa. Ketika selesai melihat penampakan itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan menggigil, dalam keadaan penuh ketakutan. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang baik, senantiasa menenangkan suaminya, mencarikan solusi agar suaminya tidak terus-menerus berada dalam ketakutan. Maka Rasulullah diajak oleh Khadijah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Disebutkan pada saat itu umur beliau sudah 100 tahun lebih. Dan beliau adalah Nasrani, ya, Nasrani garis lurus, yang masih berpegang teguh dengan ajaran Injil yang asli, yang murni. Maka Rasulullah menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. Maka Waraqah mengatakan bahwa kejadian yang menimpamu itu
sama persis dengan kejadian yang menimpa Nabi Musa alaihi salam. Ya, karena Nabi Musa ya melihat penampakan namus, dan namus itu tidak lain adalah malaikat Jibril. Dan Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu tanda-tanda tidak lama lagi engkau akan diangkat menjadi seorang nabi. Tapi yang menjadi tantangannya, artinya tidak segampang ya, tidak seenak yang kita pikir kemudian ketika Rasul diangkat menjadi nabi, maka tantangannya engkau akan dimusuhi oleh kaummu. Itu tantangannya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karena semua nabi-nabi yang terdahulu yang didaulat, yang diangkat oleh Allah itu menghadapi kondisi yang sama. Maka apa kata Waraqah yang menarik hadirin sekalian? Kata Waraqah ya, dia mengatakan, jika engkau sudah diangkat menjadi nabi, maka kabarkan kepada saya. Saya akan menjadi pembelamu yang paling utama. Jadi coba bayangkan hadirin sekalian, seorang Waraqah yang dalam riwayat buta dan umurnya sudah 100 tahun lebih, ingin menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya sudah sangat senja. Dari sini hadirin sekalian, tidak ada kata pensiun dalam berdakwah. Ya, berdakwah sampai Allah memanggil kita pulang. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah ditanya, ya sampai kapan engkau berhenti berdakwah? Ya, maka Imam Syafi'i mengatakan, sampai saya betul-betul yakin kaki kanan saya menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang disebutkan rambutnya sudah memutih, ya sudah beruban, tapi masih menenten tinta. Ya, masih menenten tinta. Ya masih bergelut dengan pena, dengan buku, ya, catatan-catatan, ya. Maka salah seorang muridnya mengatakan, sampai kapan engkau berada dalam kondisi ini? Nah, maka setelah mendapatkan pertanyaan itu, keluarlah sebuah perkataan yang sangat terkenal, ya. Mal mihbarah ilal makbarah. Kami akan bersama pena sampai kami dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, tidak ada kata pensiun dalam berdakwah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kami ingin mengisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, dan tahu beliau ini siapa? Apa yang menarik dari kisah beliau? Salah satu yang menarik daripada kisah beliau adalah ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang meninggalkan kota Mekah, maka seluruh orang-orang Ansor yang sudah masuk Islam berlomba-lomba merias rumahnya, berlomba-lomba memperbaiki rumahnya agar rumahnya menjadi rumah yang bersejarah, ya, rumah yang dipakai bermalam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari dengan kesederhanaannya, ya, ternyata beliaulah yang dipilih rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rumah beliau adalah rumah yang diberkahi. Masya Allah. Tapi tidak sampai di sini keutamaan beliau, ya. Ternyata di antara keistimewaan Abu Ayyub Al-Ansari, setelah beliau masuk Islam, tidak pernah absen sekalipun dalam jihad yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sekarang tidak ada jihad peperangan, ya. Jadi jihad kita sekarang adalah menuntut ilmu agama. Jadi Masya Allah, jihadnya kita menghadiri majelis ilmu, insya Allah. Dan ketika kita sudah cukup daripada ilmu yang kita pelajari, maka salah satu jihad yang lain adalah mengajarkan ilmu tersebut. Beliau tidak pernah absen. Ketika Rasulullah wafat diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga tidak pernah absen. Masya Allah, ya. Kita sudah bayangkan umurnya sudah berapa tahun, ya, ketika Rasulullah sudah wafat dan Khalifah Abu Bakar yang berkuasa. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, masih tetap konsisten berjihad bersama Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yang kita kenal dari zaman kepemimpinan Khalifah Umar, futuhat itu sangat banyak. Penaklukan-penaklukan wilayah baru kaum muslimin itu sangat banyak, sehingga jangkauannya begitu luas. Yang dahulu para sahabat, ya, berperang dengan medan padang pasir, tetapi sudah menjangkau lautan-lautan. Masya Allah, ya. Dan salah satunya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Khalifah Umar mengumumkan, ya, dulu kalau di zaman Nabi semua sahabat itu pasti ikut berjihad, ya. Tapi di zaman Umar tidak semuanya bisa ikut berjihad karena sudah banyak kaum muslimin, ya, sehingga mungkin dibatasi. Sehingga Khalifah Umar membuat pendaftaran, dan pada saat itu Abu Ayyub Al-Ansari itu sudah punya anak
Ya sudah besar, artinya sudah layak lah kalau di negara-negara tertentu sudah umur wajib militer, ya artinya sudah layak untuk kemudian ikut berjihad. Pada saat anak-anaknya hendak mendaftar, ternyata sudah didahului oleh bapaknya, Masya Allah ya. Padahal bapaknya pada saat itu sudah 100 tahun lebih, Masya Allah. Sehingga anak-anaknya komplain kepada bapaknya, ya, mengapa bapak ikut berjihad lagi? Ya, padahal bapak itu sudah uzur, sudah ada penerus, ya, sudah ada regenerasi, ya. Kami ini sudah layak untuk menggantikan bapak, ya. Dan Khalifah Umar pasti maklum atas keadaan bapak yang sudah uzur. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kepada anaknya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Allah Ta'ala berfirman, berjihadlah kalian dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Maksud daripada ayat ini, hadirin sekalian, adalah berjihadlah kalian dalam keadaan ringan. Itu adalah kalian yang masih muda, yang masih punya kekuatan, ya, yang masih sempurna akalnya, ya. Adapun yang difirmankan oleh Allah yang berjihad dalam keadaan berat itu adalah saya. Ya, walaupun sudah lemah, usia sudah rentah, tetapi tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan ternyata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang makamnya tidak ditemukan di Arab Saudi, Masya Allah ya, di mana makamnya di Konstantinopel di Turki, ya, dan dalam riwayat beliau wafat ketika perjalanan menuju medan jihad. Jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, istiqomah ya dalam mempertahankan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah sebuah karunia yang sangat besar ketika di tempat ini kita mendapatkan wadah untuk memperdalam ilmu agama. Masya Allah, bertemu dengan komunitas-komunitas ya sesama orang Indonesia, ya, sehingga kita lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, ya, sehingga alhamdulillah ketika berada di tempat ini bukan hanya rezeki yang kita dapatkan, tetapi kita juga mendapatkan ilmu. Ketika kita pulang ke Indo, Masya Allah, ilmu yang kita dapatkan di sini bisa kita tambah lagi ketika di Indonesia. Kita bisa mengikuti kajian lanjutan, dan bisa juga kita kemudian mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, ya, minimal, dan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Jadi ini hadirin sekalian. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang kedua tentang orang-orang yang berkumpul, keutamaan yang ketiga tentang orang-orang yang berkumpul dalam majelis, wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah. Malaikat-malaikat akan senantiasa menaunginya. Masya Allah ya. Dalam sebuah riwayat, ya, malaikat itu ada yang sepasang sayapnya, ada yang 4 pasang, bahkan dalam riwayat ada malaikat yang sayapnya menutupi ufuk barat dan timur. Dalam riwayat ini malaikat akan menaungi para penuntut ilmu. Apa maksudnya? Di antara penafsiran ulama hadis adalah menundukkan dirinya sebagai bentuk penghormatannya kepada orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Jadi Masya Allah ya, walaupun hening-hening begini mungkin ada malaikat yang membersamai kita, ya kan. Dalam riwayat yang lain para malaikat itu memanggil sesamanya malaikat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, yang kemudian yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan penduduk langit. Jadi walaupun di dunia ini kita tidak terkenal, ya, karena tidak ada jabatan, kemudian harta kurang mapan, tetapi dengan hadirnya kita di majelis ilmu menjadikan kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biasa kalau kita pengurusan-pengurusan, kalau ada orang dalam, Masya Allah ya, gampang dimudahkan urusannya karena kita dikenal kebaikannya kita mungkin ya. Tetapi bagaimana kalau di akhirat? Masya Allah, kita dikenal oleh para malaikat. Ketika Allah mewafatkan kita, maka insya Allah dipermudah urusan kita untuk kemudian jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama halnya kalau dalam prestasi dunia ya, ada orang yang dibangga-banggakan disebut namanya oleh raja ya, oleh pejabat ya, karena prestasinya Masya Allah bangganya luar biasa. Maka bagaimana jikalau Allah yang membangga-banggakan kita di hadapan penduduk langit, bukan lagi levelnya penduduk bumi ya, tetapi membangga-banggakan kita di hadapan penduduk langit. Jadi ini hadirin sekalian, ada kisah ya yang menarik.
di zaman Muhammad Al-Munkadir rahimahullahu taala ya. Beliau ini adalah salah satu ulama di kota Madinah. Beliau ini Madinah pernah dilanda musim kemarau ya, bertahun-tahun lamanya tidak turun hujan ya, sehingga beberapa kali kaum muslimin melaksanakan salat istisqa tapi hujan tak kunjung turun ya. Suatu malam ketika Muhammad Al-Munkadir di antara kebiasaannya beribadah, dia melihat ada seorang laki-laki yang berdoa di belakang tiang Masjid Nabawi. Setelah beliau berdoa, turun hujan. Masya Allah ya. Ya, laki-laki yang tidak dikenal, tidak populer, tapi setelah dia berdoa, Muhammad Al-Munkadir kaget. Doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Muhammad Al-Munkadir ya sebagai salah seorang ulama ya ingin cari tahu apa keutamaan, apa keistimewaan daripada laki-laki ini. Ternyata setelah ditelusuri, beliau hanyalah tukang sol sepatu. Ya, bukan juga ulama ya, tidak dikenal sebagai ulama, bukan juga orang-orang penting ya, tidak terlalu terkenal sebagai ahli ibadah, tapi hanya dikenal sebagai tukang sol sepatu. Kemudian Muhammad Al-Munkadir datang kepadanya bertanya tentang ibadah apa ya yang beliau lakukan sehingga doanya begitu diijabah oleh Allah Ta'ala. Ternyata ya setelah laki-laki Imam Al-Munkadir pergi meninggalkan rumah ini, laki-laki tukang sol sepatu ini meninggalkan rumahnya, kabur entah kemana. Ya, sehingga ketika Muhammad Al-Munkadir datang lagi esok harinya, berkata tetangganya, apa yang kau katakan kepada laki-laki itu? Setelah kepergianmu dari rumahnya, dia hilang entah kemana. Masya Allah ya. Karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul akhfiya. Ya, sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Al-aqtiya yang tinggi nilai ketakwaannya, wal angkiya yang senantiasa menjaga kesucian hatinya. Masya Allah. Jadi walaupun kita ini bukan siapa-siapa ya, tetapi insya Allah kalau kita memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah itu akan sangat membantu kita ya di hari kiamat nanti. Jadi ini sekedar memotivasi diri kami tentang 4 keutamaan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya pernah menyampaikan, wa idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah. Jikalau kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Masya Allah, para sahabat kebingungan mendengarkan istilah taman surga. Ya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hilaqatuz dzikr. Halakoh, ya tempat melingkar yang di dalamnya disebut dan diingatkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah keberadaan kita pada hari ini tidak ada sia-sianya sama sekali. Insya Allah, walaupun mungkin apa yang kami sampaikan sudah pernah disampaikan semuanya oleh ustadz-ustadz sebelumnya, ya. Tetapi dengan sekedar kita hadir, bahkan mungkin kalau ada di antara peserta yang tidak paham materi yang kami sampaikan, insya Allah tidak rugi, ya, karena kita sudah mendapatkan keutamaan bermajelis, ya. Di situ kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi tentang fadilatul ilm, ya, keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu, sehingga kita lebih semangat untuk memperdalam ilmu agama. Yang pertama hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, secara bahasa. Para ulama mendefinisikan ilmu secara bahasa idrakus syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu apa adanya. Ya, sekedar kita tahu, itu sudah dikatakan sebagai ilmu. Tetapi yang kita kaji pada hari ini adalah tentang ilmu syar'i. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan ilmu itu ada 3. Ya, ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Ya, jadi disebutkan sumbernya. Jadi sumber ilmu itu ada 3. Kitabullah, ya, Al-Quran Al-Karim. Kemudian sunnah Rasulullah, qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kalau kita membahas ilmu agama, ya, jadi ustadznya pasti mengatakan
qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hati-hati kalau ada ustaz ditanya, apa hukumnya ini? Menurut kacamata saya. Ini berbahaya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya. Karena walaupun penafsirannya dari Al-Qur'an ya, tetapi juga harus sesuai dengan penafsiran ulama. Ya, kita tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Al-Qur'an ya. Jadi kalau orang membahas ilmu agama tidak lepas dari dua. Qala Allah Ta'ala, dalilnya dalam Al-Qur'an, dalilnya dalam hadis, ijma' para ulama, atau kemudian perkataan ulama yang tentu saja tidak menyelisihi Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar menambahkan satu poin lagi. Ini menarik hadirin sekalian, qaulu la adri. Saya tidak tahu. Itu juga bagian daripada ilmu. Ya kata para ulama, qaulu la adri nisful ilm. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Ya, jadi makanya bahasa kalau ustaz-ustaz kita ditanya selalu bilang wallahu alam. Entah memang dia tidak tahu atau dia bisa menjawab tapi ujung-ujungnya ada kata wallahu a'lam. Ini adalah bagian daripada ilmu, bukan embel-embel ya supaya kelihatan syar'i. Karena memang kita tidak tahu. Ya walaupun kita tidak tahu, jawaban kita belum tentu sempurna. Ya karena Allah yang lebih tahu jawaban yang lebih sempurna. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Mengapa sampai dikatakan setengah ilmu perkataan tidak tahu itu? Karena kalau kita bilang tidak tahu, maka yang tahu akan memberitahukan kita jawaban yang sebenarnya. Jadi ini hadirin sekalian yang perlu kita renungkan. Ya. Jadi hati-hati ya berfatwa tanpa dasar ilmu. Ya, ketika kita ditanya, kita tidak ada bukti dari Al-Quran, tidak ada dari hadis, tanpa ilmu kemudian kita mengatakan maka ini sesat dan menyesatkan. Ya sesat untuk diri kita sendiri dan menyesatkan orang lain. Coba kita bayangkan ya kalau ada orang yang bertanya alamat, kemudian kita tidak tahu alamatnya, kemudian kita asal memberitahukannya, ya kita pertama dosa, ya karena memberikan alamat palsu. Yang kedua adalah menyesatkan orang lain sehingga orang itu kemudian nyasar, rugi orang itu. Seandainya kita bilang tidak tahu, orang itu tetap di tempat akan mencari orang lain yang mengetahui alamat yang benar. Nah, jadi ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jangan segan-segan untuk mengatakan perkataan saya tidak tahu. Ada salah seorang ulama ya kalau tidak salah Imam Malik ya rahimahullahu taala, ada utusan dari Yaman dan utusan ini dibayar, masyaallah ya, utusan dibayar untuk diajukan kepada Imam Malik 10 pertanyaan. Masyaallah, ini dulu luar biasa ya kalau kita mau konsultasi agama harus utus orang ya, dan menunggunya berhari-hari. Ya berhari-hari dengan jarak yang jauh. Ini sekarang Masya Allah kalau kita ditanya buka saja Google, tapi hati-hati juga kalau buka Google ya, kadang referensinya tidak benar ya. Ya. Dan Masya Allah langsung voice note ustadznya Insya Allah langsung jawab. Ini Masya Allah luar biasa sekarang ini ya kalau ada masalah. Tapi dulu orang ingin bertanya tentang masalah agama harus mengutus. Ya, coba bayangkan dari Yaman ke sini berhari-hari ya. Nah, diutus 10 pertanyaan sudah direquest, sudah dipersiapkan. Ternyata sesampainya utusan ini di Madinah ya, kalau tidak salah, ternyata Imam Malik hanya bisa menjawab 3 dari 10 pertanyaan. Hanya pengutus ini mengatakan, aduh, jauh-jauh dari Yaman hanya bisa menjawab 3 kan? Masa ulama tidak tahu? Ini bahasa memancing para ustadz biasanya ya. Masa ustadz tidak tahu? Ya, gitu kan? Nah, maka Imam Malik mengatakan dengan santainya, katakan kepada yang mengutusmu, Imam Malik tidak tahu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui, kemudian kita mengatakan tidak tahu. Ini adalah bentuk kehati-hatian kita dalam beragama, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian selanjutnya berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, semua ilmu selain Al-Quran itu adalah menyibukkan. Ya, semua ilmu selain daripada Al-Quran itu adalah menyibukkan. Ilmu itu yang terdapat di dalamnya perkataan qala Allah Ta'ala wa haddatsana. Haddatsana itu adalah hadis. Masyaallah. Jadi sumber dasar ilmu itu ada 2, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kalau biasa kita melihat fatwa-fatwa ulama di Saudi, ya kalau ditanya pasti landasan pertamanya Al-Quran ya. Kalau tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat berhati-hati. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Qayyim berkata,
Ilmu itu adalah Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan perkataan para sahabat. Ya, karena tentu saja perkataan para sahabat ini tidak menyelisihi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa para sahabat dicantumkan di sini? Karena para sahabat itu adalah kata Nabi, ya ini dari lisan Nabi secara langsung, khairul qarni al-qarnur ladzi bu'istu fihi. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku berada di dalamnya. Masya Allah, ini para sahabat. Masya Allah. Summal ladina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in. Summal ladina yalunahum, yaitu generasi tabi'in. Nah, jadi para sahabat ini adalah saksi hidup ketika Rasulullah masih hidup, ketika Rasulullah masih bersabda, dan para sahabat inilah yang menyampaikan sabda-sabda Nabi ke generasi selanjutnya, yaitu kepada para tabi'in, kemudian tabi'in sampai kepada kita. Masya Allah. Jadi ini tentang definisi ilmu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ada sedikit gambaran ya tentang ilmu syar'i. Nah, sekarang kita masuk pada hukum menuntut ilmu agama. Apa hukumnya? Ya, jadi penting sekali nih ya. Kalau kita bicara hukum biasanya ada 5. Yang pertama wajib, ya. Kemudian sunnah, ya. Nah, kalau yang lebih tepat sebenarnya adalah mandub, ya, mandub, ya. Dalam ilmu fikih. Yang ketiga adalah mubah, ya, boleh tidak, boleh iya. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah haram. Ini bahasa kalau kita berbicara tentang seputar hukum, ya. Nah, bagaimana hukum menuntut ilmu agama, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan perkataan saya, ya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawabnya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu agama itu adalah wajib. Nah, jadi definisi wajib itu, hadirin sekalian, kalau dikerjakan kita dapat pahala. Masya Allah. Jadi kita datang pada majelis ini, insya Allah kita semua dapat pahala. Nah, tapi kalau kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ya, kita tinggalkan mendapatkan dosa. Ada orang yang tidak mau tahu ilmu, akhirnya tidak sholat. Ya, karena kalau dia mengilmui, dia pasti tahu kalau sholat itu adalah hukumnya wajib. Tapi karena dia tidak mau tahu, akhirnya dia tidak sholat. Ya, akhirnya berdosa secara terus-menerus, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian wajib itu terbagi 2 lagi. Ada wajib aini dan ada wajib kifayah, ya, bahasa fardu ain atau fardu kifayah. Ada 2 ya. Ya, kalau yang lainnya fardu kifayah adalah ketika kita mengurus jenazah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, tidak semua orang di kampung itu harus mengurusi jenazah. Diwakilkan, ada orang-orang tertentu yang mengurusi jenazah. Tapi dalam hadis ini dijelaskan, menuntut ilmu itu ada kata likulli muslim. Ya, bagi setiap individu muslim hukumnya adalah wajib, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Masya Allah, jadi kita merasa berkewajiban untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang kita masuk pada keutamaan menuntut ilmu agama. Masya Allah, ini motivasi bagi kita, ya. Atau pertanyaan lainnya, mengapa kita harus menuntut ilmu agama? Ya, mengapa? Apa fadilahnya? Apa manfaatnya jikalau kita menuntut ilmu agama? Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustadz, ya, tentang wakaf, ya, sedekah jariyah. Menuntut ilmu agama itu merupakan amal jariyah. Ya, menuntut ilmu agama itu merupakan amal jariyah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan amal jariyah? Amalan yang terus-menerus mengalir walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah tinggal tulang belulang, ya, tetapi pahala itu akan terus-menerus mengalir. Itu yang dimakan dengan amal jariyah. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan, jikalau manusia itu mati, pasti mati semua. In qata'anhu amaluhu illa min salas, maka terputuslah semua amalan-amalannya kecuali 3. Amalan kita semua terputus. Ya, tidak ada lagi penambahan perolehan pahala setelah wafatnya kita. Habis. Kecuali 3, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan terus-menerus mengalir. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang kemanfaatannya terus-menerus dinikmati dan dirasakan oleh kaum muslimin.
Ya, termasuk tadi contohnya wakaf masjid ya dan lain-lain sebagainya. Selama kita hidup, kita membangun masjid, dan setelah wafat masjid itu masih terus-menerus dipakai. Selama masjid itu masih ada, maka selama itu pula terus-menerus mengalir pahala kita. Jadi ini dimakan investasi akhirat. Jadi salah satu orang yang cerdas itu, hadirin sekalian, adalah orang-orang yang mempersiapkan amalan yang mengalir setelah wafatnya. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya cerdas, orang yang banyak melakukan wakaf-wakaf, banyak membangun masjid, banyak membangun pesantren, banyak membangun fasilitas umum yang dirasakan kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Masya Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan tema kita, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi selama kita hidup, ya kita pernah mengisi ceramah, Masya Allah, ya, pernah menasihati orang lain, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan setelah kita menasihati orang lain, orang tersebut mengamalkan apa yang kita sampaikan. Selama dia mengamalkan ilmu itu, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada kita. Ya, coba contoh ya hadirin sekalian, salah satu ulama yang terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Jadi begitu banyak karya beliau, begitu banyak buku-buku tulisan beliau. Ya, setiap penuntut ilmu membaca buku, qala al-muallif rahimahullah, ya, berkata penulis buku ini, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada beliau. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, karenanya salah seorang ustadz mengajarkan kepada kita, sebisa mungkin orang yang paling pertama mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya adalah ayahnya sendiri. Jadi jangan sampai anak-anak kita diajarkan Al-Fatihah sama orang lain. Kenapa hadirin sekalian? Karena bacaan Al-Fatihah itu dibaca oleh anak kita setiap sholat sampai akhir hayatnya. Ya, setiap dia sholat pasti ada bacaan Al-Fatihah. Setiap anak kita jadi imam, insya Allah, setiap dia membaca, setiap sholatnya pasti ada Al-Fatihah. Selama dia membaca Al-Fatihah, maka pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, ajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, selama nilai-nilai kebaikan itu diterapkan oleh anak-anak kita, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Jadi ini hebatnya menjadi guru, yang menjadi ustadz, ya. Jadi seandainya kita mungkin belum diberikan taufik menjadi ustadz, minimal kita bisa mencetak generasi anak-anak kita menjadi seorang ustadz. Masya Allah, menjadi ulama, ya, menjadi kiai. Masya Allah, ini pahalanya akan sangat luar biasa. Dan ini juga kita katakan investasi juga, ya, investasi juga. Jadi hartanya diinvest untuk sedekah jariyah, anak-anaknya diinvestasikan untuk menjadi seorang ustadz, ya, menjadi seorang ulama. Ya, mungkin bapaknya belum ditakdirkan, ya, untuk menjadi ustadz karena kehidupan ekonomi yang susah, ya, berat, ya, harus bekerja keras, tetapi anak-anaknya dipersiapkan untuk kemudian menjadi minimal hafiz dan menjadi seorang ulama, ya, sehingga ketika bapaknya meninggal, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir. Yang ketiga adalah al-waladus salih yad'u lahu. Jadi amalan yang terus-menerus mengalir adalah ketika seorang hamba meninggal, mewariskan anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Masya Allah, ya. Saya ingin menceritakan, ya, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari seorang sahabat juga yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Punya anak yang soleh, sahabat juga. Berkata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, mata abi haunan walan as'alullaha illa an yaghfirallahu lahu. Ayah saya sudah wafat selama 1 tahun, dan selama 1 tahun ini tidak ada satupun doaku yang saya panjatkan kepada Allah kecuali dosa-dosa ayah saya diampuni. Coba bayangkan kalau kita punya anak seperti itu. Padahal Zubair bin Awam ini sudah dijamin masuk surga, ada lagi anaknya, ya, kita ini tidak ada yang punya jaminan masuk surga. Ada lagi anaknya yang mendoakan selama 1 tahun untuk diampuni dosa-dosa ayahnya. Alangkah beruntungnya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ya, saya pernah dengar, ya, ada orang yang menceritakan
ada orang ya, ayahnya dulu jauh dari agama, ya, tapi tidak sampai keluar dari Islam, ya. Tapi alhamdulillah anaknya jadi ustadz, ya, anaknya jadi ustadz. Sehingga ketika tetangganya melihat anaknya ini sudah besar jadi ustadz, ya, yang diprediksi mirip-mirip juga bapaknya, ternyata menyelisihi bapaknya, ya maka dia mengatakan alangkah beruntung bapakmu, nak, ya, punya anak sepertimu, ya, yang terus mendoakan setelah wafatnya. Yang kita sedih kalau bapaknya ahli agama, tapi anaknya sebaliknya. Ini yang kita sedihkan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ini keutamaan menuntut ilmu agama menjadi amal jariah ya bagi orang yang memperdalam ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang kedua adalah pondasi amal, ya. Ilmu adalah dasar dalam beramal. Nah, jadi sempat tadi singgung oleh Ustadz tadi tentang amalan-amalan bid'ah. Ya, jadi semua amalan-amalan bid'ah itu adalah karena tidak dilandasi oleh ilmu syar'i yang benar, ya. Jadi perlu kita ketahui hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Al-Bukhari menamakan salah satu bab dalam kitab sahihnya dengan babul ilmi qoblal qawli wal amal. Ada, kalau kita membaca Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari ini adalah kitab tersuci setelah Al-Quran. Ya, jadi di antara semua kitab, ya Sahih Bukhari adalah hadis yang paling tersahih ya di antara semua kitab-kitab hadis. Dan Imam Al-Bukhari menulis dalam salah satu bab hadisnya babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, jadi kalau kita mau bicara harus dilandasi dengan ilmu. Ya supaya setiap perkataan kita itu bernilai pahala. Jadi kita pikir-pikir dulu, ya. Ya, kalau kita punya ilmu, rata-rata orang berilmu itu kalau bicara hati-hati, ya, karena dia tidak ingin mendapatkan dosa. Karena banyak orang yang masuk neraka gara-gara hasoidul lisan, gara-gara pancingan-pancingan lisan. Begitu pula juga banyak yang masuk neraka karena banyak amalan-amalannya yang tidak dilandasi dan tidak didasari dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, nanti bisa dicek insyaallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini ya. Fa'lam. Apa artinya fa'lam? Maka ketahuilah. Nah, di sini ada kata perintah. Ya, dalam ilmu usul fiqh ada al-amr, perintah ya. Hukum asal dalam perintah itu adalah wajib. Apa perintahnya? Allah menyuruh kita untuk mengetahui. Ya, Allah menyuruh kita untuk mengilmui. Apa yang mau diilmui? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya Allah itu tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi untuk mengenal Allah dengan baik harus ada ilmunya. Ya, maka ilmunya ada ilmu tauhid. Ya, ilmu akidah. Coba bayangkan kalau ada orang yang meremehkan ilmu akidah atau tidak mempelajari ilmu tauhid, maka dia akan melalaikan hak-haknya Allah. Dia tidak akan mengenal Allah. Dia akan banyak melanggar hak-haknya Allah, terutama nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Dia akan mengurangi ibadahnya Allah atau beribadah kepada arah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kata para ulama, ibadah itu adalah ismun jami, segala sesuatu apapun namanya. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, dari apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi walaupun kita beribadah atau kita menganggap diri kita beribadah, tapi kalau Allah tidak cinta, tidak ridho, maka itu tidak dianggap ibadah oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak ada pahalanya hadirin sekalian. Ya, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan hadirin sekalian, karena banyak orang yang melakukan kesyirikan dia menganggap itu adalah ibadah. Ya, banyak orang yang jatuh pada perkara bid'ah dia menganggapnya itu sebagai sebuah ibadah, tapi ternyata itu tidak bernilai ibadah, bahkan bernilai pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus mengilmuinya agar ibadah kita ini tidak sia-sia. Coba bayangkan ya, kalau kita Masya Allah ibadah juga kadang butuh dana. Ya, ada orang membuat sesuatu yang dianggap sebagai ibadah, menggelontorkan dana yang banyak, ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Ta'ala berfirman bagaimana ibadah yang diinginkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintahkan untuk beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Yang pertama adalah harus
ikhlas, ditujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba', sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, maka perkara yang diada-adakannya itu tertolak. Nah, jadi ini hadirin sekalian, pentingnya kita untuk kemudian berilmu. Bahkan kita mengatakan orang yang berilmu itu ajaib, insyaallah ya, menakjubkan. Karena setiap gerakan-gerakannya itu akan bernilai pahala, masya Allah ya. Nah, contoh hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Taala, ketika memasuki masjid, ya, ketika memasuki masjid. Jadi orang yang berilmu itu ya berusaha untuk menghidupkan sunnah, ya, karena sunnah itu juga ilmu, ya kan? Aja dia sudah berwudu dari rumahnya, insya Allah, karena ada hadisnya. Nah, masya Allah, dapat pahala lagi ketika dia berwudu sejak dari rumahnya untuk berjalan menuju ke masjid, ya, karena barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid, ya tidaklah kaki kanannya melangkah kecuali diangkat derajatnya, kaki kirinya melangkah digugurkan dosa-dosanya, ya. Dia berwudu dari rumahnya. Kemudian selanjutnya dia berjalan dengan tenang, itu juga ilmu. Ya, jadi kalau ke masjid tidak boleh buru-buru, karena yang dikejar itu adalah kekhusyuan. Ya, karena jangan sampai sambil lari-larian, ya, sampai di masjid ngos-ngosan, ya. Ya, sehingga nilai kekhusyuannya hilang. Sop pertama dapat tapi kekhusyuannya hilang, ya kan? Berjalan dengan tenang, tapi jangan terlalu slow juga. Ya, tenang ya, nah, yang bisa dikontrol. Kemudian ketika memasuki masjid, baca doa, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pahala lagi, masya Allah ya. Kemudian sebelum azan dia datang, ya, dia tidak langsung duduk, tapi dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, masya Allah, dapat pahala lagi. Ketika azan dikumandangkan, ya tidak bicara, tidak ngobrol ya dengan sesama jamaah, tapi membalas, ya, menjawab panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, dia juga bilang Allahu akbar, ya. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Setelah azan dikumandangkan, dia membaca doa lagi. Masya Allah, antara azan dan iqamah dia memperbanyak doanya kepada Allah Ta'ala. Karena biasa sebagian jamaah antara azan dan iqamah biasa ngobrol, ya. Kalau apalagi limit antara azan dan iqamahnya itu panjang, ya. Setelah selesai sholat sunnah ngobrol biasa atau bengong main HP, ya. Padahal hadirin sekalian, antara azan dan iqamah itu adalah salah satu waktu yang doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian pada saat selesai sholat, ya, berzikir, tidak langsung beranjak, ya, tidak langsung beranjak meninggalkan tempat duduknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang setelah berzikir, setelah salam, setelah sholat tidak meninggalkan musallahu, tidak meninggalkan tempat sholatnya kecuali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadirin sekalian, ya. Ya, orang berilmu ya setiap masuk ke WC, ya insyaallah ya. Bahkan mungkin kalau kena diare, ya berkali-kali masuk, ya mungkin sampai 10 kali. Masya Allah 10 kali juga baca doanya, ya. Doa masuk WC, masuk lagi, baca doa lagi, keluar, baca doa lagi, sampai 10 kali, Masya Allah, berkali-kali dapat pahalanya. Luar biasa ya, menakjubkan sekali orang-orang yang berilmu. Karenanya kami mau rekomendasikan para hadirin sekalian, punya buku, ada 1000 amalan sunnah, ya, sehari semalam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya, sehingga hari-hari kita itu adalah full dengan ibadah, ya, full dengan ibadah. Karena kalau tidak diisi dengan ibadah, maka khawatirnya hari-hari kita akan diisi dengan kesia-siaan, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, keutamaan menuntut ilmu agama setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi kalau kita ditanya amalan apa yang paling tinggi nilai pahalanya di sisi Allah? Ya, jadi jawabannya adalah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Jadi semakin sulit kita melaksanakan sebuah ibadah, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Ya, jadi sama juga kita ya, pejuang sholat subuh kadang ya, apalagi musim panas ya, waktu malamnya lebih singkat,
Masya Allah, butuh mujahadah ya. Apatah lagi kalau jadwal tidur kita di Indo itu sudah teratur ya. Mujahadah ya, karena salat subuh itu adalah salat yang paling tinggi pahalanya, Masya Allah, karena memang berat ya. Nah, jadi itu ya, sama juga ibadah yang paling tinggi nilai pahala itu jihad ternyata ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal jihadu zirwatu sanami. Jihad itu adalah puncak amalan seorang hamba. Kenapa? Karena taruhannya adalah nyawa. Ya, taruhannya adalah nyawa. Ya, orang berjihad itu ya, kalau pulang dalam keadaan selamat itu pun juga pasti ada cacatnya. Ya, karena tidak mungkin ada orang yang berjihad pulang dalam keadaan putih mulus. Pasti ada cacatnya. Kalau pulang putih mulus, dia ngapain di sana ya? Jangan sampai hanya umpet-umpetan ya. Ada goresan-goresannya, kena panah, kena tombak minimal, ya kan? Ya, hilang tangannya, hilang kakinya, ya. Ya. Kemudian harta juga, Masya Allah. Jadi jihad itu bukan hanya sekedar korban nyawa, tapi korban harta. Ya, karena setiap jihad itu Rasulullah pasti menggalang dana, Masya Allah ya. Karena para sahabat juga itu sebagiannya bukan orang berada. Ya, contoh hadirin sekalian yang sangat terasa ketika perang Tabuk. Ya. Jadi Masya Allah, nikmatnya tinggal di Saudi Arabia. Nama-nama yang sering kita dengar, Masya Allah, kita bisa kunjungi ya. Kayak Badar kan dekat dari Madinah ya, Tabuk juga dekat. Jadi di perang Tabuk itu karena lawannya Rasulullah itu adalah orang-orang Romawi, Masya Allah, ini ibarat pasukan yang sudah go internasional dia, ya kan? Yang sudah luar biasa pengalamannya, jumlah senjatanya. Lawannya adalah para sahabat ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Madinah menuju Tabuk itu dibutuhkan waktu 1 bulan perjalanan kaki. Ya, jadi baru memikirkan rute menuju ke sananya saja kita sudah berpikir. Baru memikirkannya sudah capek ya. Belum menjalaninya ya. Nah, mana medannya lagi ya, bukan kayak di Indo ya. Kalau di Indo kayak di Jawa mungkin asik ya. Kalau dari Surabaya disuruh jalan ke Samarang mungkin kalau ada air terjun kita istirahat sejenak ya, rehat gitu. Ya, sambil foto-foto ya. Ya, di zaman Nabi tidak ada tempat seperti itu ya. Gurun ya sepanjang perjalanan ya. Dan selama 1 bulan itu makan apa? Itu pertanyaannya. Makan apa? Ya kan? Ya, pasti butuh dana untuk membeli bekal. Ke sana pakai apa? Ya, pasti butuh kuda, butuh unta. Maka tentu saja Rasulullah menggalang dana kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabat yang sudah siap mengorbankan nyawanya juga mengorbankan hartanya. Ya, ada Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Insyaallah ya. Umar bin Khattab yang menginfakkan setengah hartanya. Subhanallah. Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma tidak sampai setengah, tapi nominalnya mengalahkan Abu Bakar karena memang dasarnya orang kaya. Masya Allah ya. Jadi mereka semua menginfakkan hartanya ya. Berjalan menuju Tabuk. Nah, jadi ini korban harta, korban jiwa, dan korban waktu. Karena disebutkan juga tantangannya di perang Tabuk itu bertepatan dengan musim panas, Masya Allah. Ya, dilihat saja, Masya Allah. Ya, kita rasakan musim panasnya sekarang, di era sekarang ada AC, kadang berpikir juga kalau mau keluar ya. Musim panas dan bertepatan dengan berbuahnya kurma. Jadi ini harusnya mereka panen. Tapi kurmanya ditinggalkan demi jihad di jalan Allah. Itulah sebabnya jihad itu adalah ibadah yang paling berat, yang paling tinggi nilai pahalanya. Tapi dalam kajian kita ini hadirin sekalian, ternyata ada satu ibadah yang pahalanya setara dengan jihad. Masya Allah. Apa itu hadirin sekalian? Memperdalam ilmu agama. Masya Allah. Jadi kalau menuntut ilmu agama, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang alhamdulillah kita agak mudah ya, karena kita tidak berperang ya. Tidak berperang dengan orang-orang kafir ya, kita berada dalam kondisi negara yang aman, maka jihad kita itu tidak mesti dengan jiwa, tetapi dengan memperdalam ilmu agama. Dalilnya hadirin sekalian, surah At-Taubah ayat yang ke-122 ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah" ya. "Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din" ya. Tidaklah orang-orang beriman itu semuanya pergi berjihad. Tidak mesti. Ya, tidak mesti semua orang-orang beriman itu pergi berjihad sehingga habis, tidak ada yang tersisa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa tidak ada sebagian ya orang-orang beriman itu memperdalam ilmu agamanya. Jadi tidak semuanya harus berjihad.
di antara orang-orang beriman itu ada yang harus memperdalam ilmu agama. Apa manfaatnya hadirin sekalian? Ya, wal yunziru qaumahum idza raja'uh, agar orang yang memperdalam ilmu agama ini memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan ilmu kepada orang-orang yang berjihad kalau sudah kembali dari medan jihadnya. Jihad itu bukan sekedar membunuh lawan, ya, tapi ada juga fikihnya hadirin sekalian. Ada fikihnya. Ada syarat-syarat yang harus kita terapkan dalam berjihad. Ya, jadi ini hadirin sekalian, kalau ada orang berjihad tanpa ilmu bahaya juga, ya kan? Lihat sedikit kemungkaran mau dibom lagi, ya kan? Ya, jadi harus ada fikihnya. Ya, lihat orang kafir langsung mau ambil parang, ya, ini bahaya juga ya. Jadi harus ada fikihnya, ya. Kapan itu boleh terjadi, ya, dan itu pun dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Orang berjihad juga tidak sembarang yang harus ditebas, ya, tidak sembarang, ya. Orang-orang yang sudah lansia tidak boleh, ya. Anak-anak di bawah umur tidak boleh. Ini masya Allah luar biasa ini jihadnya kaum muslimin, ya. Dan tempat ibadah juga tidak boleh dirobohkan. Nah, jadi ini butuh ilmu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ini penting sekali, ya, bagi kita untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, menurut ilmu, ya, menuntut ilmu sama dengan berjihad. Ketika telah terjun di dalamnya, maka tidak akan keluar. Ya, seperti haji dan umroh, sunnah, tetapi jika ada di dalamnya maka tidak boleh keluar. Harus diselesaikan hidup mulia ataupun mati syahid. Ya, kalau kita berhaji, ya. Tidak ada kata tamat dalam menuntut ilmu agama. Ya, kalau ada kata tamat berarti sedikit ilmunya. Ya, ilmu itu ada 3 jengkal. Ya, jadi ilmu itu ada 3 jengkal, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah orang yang sedikit ilmunya kadang sedikit sombong. Ya, orang yang sedikit ilmunya kadang sedikit sombong. Ya, biasa kalau dalam dunia persilatan, ya, yang pakai sistem sabuk, ya biasanya yang masih sabuk putih itu banyak gayanya, ya. Banyak pukulannya, banyak tendangannya, ya. Sembarang dihantam, ya. Tapi kalau orang yang sudah sabuk hitam itu bahasa kadang lebih tenang, ya. Tapi kapan dipancing ya langsung keluar aslinya, ya. Biasanya dikira cupu ternyata suhu, ya. Ya, jadi nih, ya. Kemudian selanjutnya, semakin dia mengetahui ilmu maka dia akan semakin tawadu. Nah, jadi ilmu itu hadirin sekalian, kalau kita memiliki ilmu yang benar, ya, maka tolak ukurnya, kalau ilmu seseorang itu berberkah, semakin banyak ilmunya, maka semakin rendah hati. Ya, semakin rendah hati. Sebagaimana pepatah bangsa kita, ya, padi itu semakin tua, ya, semakin merunduk, ya, karena semakin berisi, ya, semakin berisi, ya, semakin banyak ilmunya maka dia semakin merunduk. Ya, adapun ilalang, ya, ilalang itu yang tumbuh di savana itu semakin tua semakin congkak, ya, karena semakin ringan, ya. Itu begitu tanda-tandanya hadirin sekalian. Masya Allah, ini pepatah-pepatah dalam bangsa kita ini kaya sekali, ya. Air beriak, ya, tanda tak dalam, ya. Air beriak tanda tak dalam. Itu beriak itu tidak tenang, ya, banyak tingkah, ya, ya, banyak gaya dia, ya. Ya, ternyata tidak dalam. Ya, coba kalau jalan-jalan ke Laut Banda, ya, laut terdalam di Indo, ya, Insya Allah, ya, biru tua tenang, ya, coba masuk ke dalam, ya, bisa tidak sampai pada dasarnya. Begitulah orang-orang yang berilmu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, jadi karenanya ya, jadi penting sekali untuk tawadu, ya, karena sadar bahwa masih sedikit ilmu yang dia tahu. Jadi ilmu itu salah satu di antara keistimewaannya, semakin kita menceburkan diri ke dalamnya, semakin kita menyelam ke dalamnya, semakin kita sadar bahwa ilmu itu sangat luas. Ya, ilmu itu tidak ada batasnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya, ya, semakin mengetahui lagi maka dia akan semakin haus, maka sama dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi biasanya kalau doktrin orang tua kita dulu, ya, jangan terlalu banyak menuntut ilmu nanti gila. Ya kan, ada biasanya, ya, oh ini sudah terlalu banyak ilmunya, ini sudah over dia, ya, karena sudah gila. Nah, itu ilmu yang tidak benar. Ya, jadi biasanya kalau ada orang yang menuntut ilmu agama tanda kutip tapi berakhir pada kegilaan, ya, nah, maka itu ilmunya perlu dipertanyakan, ilmunya tidak benar, ya, karena kalau kita melihat ulama-ulama yang lurus
semakin dalam ilmunya maka semakin berarti hidupnya. Masya Allah ya. Sama halnya kalau kita melihat ya contoh ulama ya dari Saudi, Masya Allah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah, dan ulama-ulama yang lainnya, semakin tua ya semakin dibutuhkan oleh umat. Ya, semakin tua semakin dibutuhkan oleh umat. Biasa kalau kita ya kalau sudah pensiun kadang sudah diabaikan ya karena sudah berhenti kerja, kadang sisa mengurus tanaman ya, mengurus binatang ternak ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang berilmu hadirin sekalian, ya semakin tua semakin dibutuhkan, semakin banyak yang konsultasi agama kepadanya, dan kematiannya betul-betul disesali dan betul-betul disedihkan. Ini hebatnya ya orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian ya, yang kita akan kaji pada hari ini adalah ilmu itu adalah makanannya ruh. Ya, ilmu itu adalah makanannya ruh. Jadi pada diri manusia itu ada 3 unsur penting hadirin sekalian. Yang pertama adalah jasad ya. Jasad kita tahu ya, makanannya adalah makanan ya, nasi, minuman ya. Kemudian ada ruh, dan makanannya ruh itu adalah ilmu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman ya, karena makanan dan minuman itu dibutuhkan 2-3 kali sehari, tapi ilmu dibutuhkan setiap saat. Ilmu itu dibutuhkan setiap detik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala ya. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan memberikan faidah dan manfaat kepada kita semua, dan kami kembalikan kepada MC-nya atau pengarahnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Saya mau bertanya tentang ikhlas. Apa-apa katanya beramal harus ikhlas, apa-apa semuanya harus ikhlas. Ukuran ikhlas itu sampai di mana? Ya saya belum ukuran ikhlas. Masya Allah. Baik. Baik, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus ya tentang keikhlasan ya. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah taala, dan ikhlas itu wajib ya untuk kita laksanakan. Mengapa? Karena ikhlas itu adalah salah satu di antara 2 syarat diterimanya ibadah ya. Sebagaimana yang kita singgung tadi, 2 syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan ittiba ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana batasan daripada keikhlasan itu? Ya, artinya yang kami pahami tentang batasan keikhlasan itu hadirin sekalian adalah tidak ada batasnya. Artinya melaksanakan ikhlas dengan semaksimal mungkin, tetapi tujuannya ada. Muaranya semuanya ditujukan kepada Allah. Jadi batasannya adalah ketika seorang beribadah tanpa memikirkan hal-hal yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak. Jadi kalau seorang hamba sudah beribadah ya, tetapi sudah tidak ada lagi memikirkan flashbacknya dari manusia ya, tidak ada lagi kaitannya dengan manusia ya, kan biasa kalau kita beribadah kadang masih ada campuran-campuran untuk mendapatkan apresiasi dari manusia ya kan. Nah, maka pada saat itu keikhlasan kita belum sempurna. Ya, bahkan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bahkan man ra'a fi nafsihi al-ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Barang siapa yang melihat pada dirinya ada keikhlasan, maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan lagi. Jadi yang kami pahami, kita melaksanakan ikhlas sebatas kemampuan dan upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, di antara penjelasan ulama, di antara kriteria binatang yang diharamkan itu memiliki kuku yang tajam dan memiliki taring. Artinya kuku yang tajam itu dipakai untuk memburu. Ya, maka jikalau melihat itu maka tupai termasuk yang diharamkan karena memiliki kuku yang tajam yang dipakai untuk memburu. Sama halnya dengan kucing, itu yang menjadi penyebab kucing kemudian diharamkan untuk dimakan karena memiliki taring ya. Yang dipakai untuk mencengkram makanannya. Wallahu a'lam. Jadi tupai itu diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, Pak. Baik. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Tadi sedikit mendengarkan ya masalah untuk anak yang soleh, terus orang tua yang mungkin masih belum bisa ya, untuk lebih baik gitu. Izin bertanya, saya misalnya gini Pak Ustaz. Jika kita mengharapkan anak itu lebih baik daripada diri kita, menurut pandangan orang tua itu sendiri gimana ya Pak Ustaz? Maksudnya gimana? Ya, salah nggak kita tuh mengharapkan didik anak kita tuh menjadi orang penerus yang lebih baik, tapi kita kok nggak mau melakukan yang lebih baik gitu? Itu emang apa ya Pak Ustaz? Apa yang bikin kita tuh harusnya meyakini kita tuh harus lebih baik dari anak apa? Buat orang tua kita sendiri gitu Pak Ustaz. Maksudnya kan kita punya orang tua, kenapa kita kok nggak melaksanakan terbaik itu buat orang tua kita, tapi mengharapkan buat anak sendiri agar lebih baik buat kita gitu? Itu gimana ya Pak Ustaz? Baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya, alhamdulillah. Baik, ada sebuah pepatah yang mengatakan kama tadinu tudan, yang engkau akan diperlakukan sebagaimana engkau memperlakukan. Ya, dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dibalas dengan kebaikan yang sama. Nah, jadi seperti itu. Jadi hadirin sekalian, mungkin kaitannya tentang bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Ayat ini menjadi peringatan kepada kita bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tua karena efeknya nanti insya Allah akan mempengaruhi bakti anak itu kepada kita. Nah, jadi ini hadirin sekalian ya. Jadi supaya anak kita ini tidak membangkang kepada kita, tidak durhaka kepada kita, maka kita merasa berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi ini saya ingin menceritakan ada kisah ya, bahwasanya ada seorang anak yang menghajikan orang tuanya. Insyaallah baru bisa menghajikan orang tuanya setelah berjuang ya begitu lama untuk bisa menghajikan ayahnya ya. Jadi yang tersisa ayahnya, ibunya sudah wafat. Itu pasti kebanggaan ya, kesyukuran bagi seorang anak bisa menghajikan ayahnya. Dan qadarullah ayahnya sudah tua renta ya, sudah tidak bisa berjalan kecuali digendong insyaallah. Nah, ketika mereka menaiki kereta ya, tiba-tiba ayahnya hendak buang hajat. Ini zaman dulu ya. Nah, kemudian sang ayah berkata kepada anak, wahai anak, saya ingin buang hajat. Tapi apa kata sang anak? Sabar dulu Pak ya, tidak lama lagi kita akan sampai. Nah, ternyata sang ayah mengatakan saya tidak tahan lagi ya, sehingga sang anak turun dari kereta menggendong ayahnya untuk mencari tempat buang hajat bagi ayahnya. Sesampainya di tempat buang hajat ya, tiba-tiba ayahnya menangis ya, di atas gendongan anaknya. Ya, kemudian sang anak berkata kepada ayahnya, wahai ayah, apa yang membuat ayah menangis? Aku ini adalah anak kandungmu. Ya. Bebanmu tidak berat. Tapi apa kata ayah hadirin sekalian? Wahai anakku, tempat ini sangat bersejarah. Karena di tempat inilah dulu saya menggendong ayah saya. Masya Allah ya. Ketika saya masih muda. Ya. Dan pada hari ini, Masya Allah saya digendong oleh anak kandung saya sendiri. Masya Allah luar biasa ya kisahnya. Ya, sehingga benar ya firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Jadi insya Allah agar anak kita lebih baik daripada kita, maka ya, ketika orang tua kita masih hidup, ya, ayah kita terutama, ya ibu kita, maka maksimalkan bakti kita kepadanya. Kalau sudah wafat, ya, tidak ada masalah juga. Masih ada kesempatan untuk berbakti ya dengan mendoakannya. Ya, sebagaimana yang kita bahas tadi, al-waladus sholih yad'u lahu. Seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mengatakan siapa anak yang paling sayang kepada orang tuanya, ya bukan yang paling banyak memberikan harta kepada orang tuanya, ya, tapi yang mempersoleh diri agar ketika orang tuanya wafat ada anaknya yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Saya kadang sedih ya ada melihat keluarga orang tuanya sudah meninggal tapi tidak ada satupun anaknya yang sholat. Ya, tanya siapa yang doakan? Ya, karena masing-masing anak itu akan mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi ini yang perlu kita renungkan ya. Nah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah ridhonya orang tua itu juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah kita memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita, harus ada ikhtiar juga untuk mendidik anak-anak kita. Ya, karena ya kita akui di bangsa kita ya tidak sebaik sekarang ya. Artinya dulu kesempatan berpendidikan itu agak berat ya. Kesempatan untuk memperdalam ilmu agama juga itu berat ya. Bahkan kajian-kajian pun juga pada zaman dahulu itu juga tidak terlalu banyak ya. Sehingga mungkin di antara kita ada orang tua yang melalui masa-masa yang tidak islami ya. Tapi alhamdulillah ba'da taufik dari Allah, hidayah dari Allah, maka kita manfaatkan untuk anak kita untuk mendidiknya sejak dini ya agar bisa menjadi asetnya kita. Ya, jadi kemudian sisi pertanyaan yang lain, bagaimana solusinya jikalau orang tuanya masih belum bisa maksimal? Artinya anaknya disuruh sholat, tapi bapaknya juga belum sholat ya. Anaknya disuruh meninggalkan beberapa hal-hal yang diharamkan, tapi orang tuanya masih melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi saya ingin mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Luqman, anishkurli wali walidaik. Jadi di akhir ayat dari salah satu surah Luqman, pertama-tama seorang hamba itu disuruh bersyukur kepada Allah. Setelah itu bersyukur kepada kedua orang tuanya. Mengapa disuruh bersyukur kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kedua orang tuanya dan menciptakan dirinya. Antara orang tuanya dan dirinya itu terjalin hubungan yang paling kuat di bumi ini. Setelah itu disuruh bersyukur kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab keberadaannya di muka bumi ini setelah izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari ayat ini, seburuk-buruk apapun orang tua kita, maka kita tetap harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi ada yang mengatakan, ya kita sampai di titik ini, ya walaupun mungkin diantara kita sadar orang tua kita tidak sholat, tapi kita sudah sampai pada titik ini karena doa orang tua kita. Mungkin ada orang tua kita mengatakan, saya tidak sholat, ya, tetapi saya mengharap anak saya tidak seperti saya. Nah, itu sudah doa dari orang tua kita. Nah, jadi seperti itu hadirin sekalian. Jadi walaupun mungkin kita tidak bisa maksimal ya, berbuat baik, tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, minimal doanya kita. Tapi yang paling maksimal itu, yang paling utama itu adalah keteladanan, ya, keteladanan dari orang tua untuk anaknya. Karena kalau kita melihat ulama-ulama besar, itu lahir dari orang tua yang hebat, ya, lahir dari orang tua yang hebat. Jadi kalau kita bermimpi menginginkan anak-anak yang soleh, maka perbaiki diri kita. Ya, contoh ya Imam Bukhari, yang sempat kita sebutkan tadi kisahnya ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ternyata beliau waktu kecil sempat buta. Ibunya khawatir karena anaknya buta, tapi ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, anak ini selama saya kandung, saya tidak pernah selama saya kandung sampai dia lahir, sampai besar dan buta, saya tidak pernah memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram. Masya Allah ya. Jadi itu bentuk tanggung jawabnya orang tuanya untuk tidak memasukkan ke dalam mulut anaknya makanan yang haram. Setelah ibunya berdoa, langsung ya Imam Bukhari bisa langsung melihat. Nah, jadi ini pentingnya. Jadi doa, dan tentu saja harus ada upaya untuk memberikan teladan kepada anak kita. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi ya, silahkan. Ya. Okay. Ustaz, saya mau nanya tentang masuk masjid. Ya, Pak. Itu kita baca doa masuk masjid atau mengucapkan salam gitu. Karena saya sering dengar orang masuk masjid mengucapkan salam. Dan kita yang mendengar itu wajib jawab atau enggak, atau kadang kita lagi zikir atau lagi baca Quran, itu gimana Mas? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, alhamdulillah, tentang adab-adab ya, atau sunnah-sunnah ketika memasuki masjid. Jadi dia bukan ibadah yang terikat. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu karena melihat saudara kita di dalam masjid. Ya, jadi yang sunnah itu pertama ketika memasuki masjid membaca doa masuk masjid ya. Kemudian malah para ulama mengatakan ya sebelum salaman atau menyapa, afdolnya melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kita berikan dulu haknya masjid dulu ya, untuk kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya kalau sempat
kita memberikan salam kepada yang lain. Adapun kalau ada yang memberi salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya. Ya, tetapi memberikan salam juga ya harus diperhatikan juga supaya tidak terlalu keras. Ya, karena bisa-bisa mengganggu zikir yang lain. Tetapi kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita sementara kita membaca Al-Quran, ya sunnahnya selesaikan dulu ayatnya, ya baru kemudian kita menjawab salamnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami pahami. Ya, baik, ada lagi? Ya, silahkan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan ini tentang sikap kita. Tapi sebelum kajian dimulai disampaikan bahwa kebiasaan yang sering kita jumpai ketika sesudah sholat itu adalah berjabat tangan. Nah, ini tadi disampaikan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tapi kita sering menjumpai ketika setelah sholat sebelah kita membaca salam. Nah, ini sikap kita yang baik apa? Karena ini berlima ya. Ketika kita menjabat salaman, berarti kita ikut melestarikan sesuatu amalan yang tidak tercatat dari Rasulullah. Tapi ketika kita menolak, nanti dikira sombong. Nah, nanti maka sikap kita yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Alhamdulillah tempat tadi dibahas oleh Ustadz tentang bersalaman setelah baca doa ya. Misalnya kalau di kampung-kampung kita bersalaman setelah baca doa bersama ya. Ada salam-salaman. Ya betul, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, karena yang ada riwayatnya setelah Rasulullah salam ke kiri dan ke kanan sebagai imam, Rasulullah menghadap kepada para jamaah ya, dan berzikir sesuai dengan zikirnya masing-masing tanpa terbimbing ya, tanpa terbimbing. Nah, adapun yang kita jumpai di mayoritas ya, bangsa kita di daerah manapun, biasanya setelah mereka doa bersama ya, menjadi tradisi dan kebiasaan mereka bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya. Padahal sunnahnya bersalaman itu ketika awal berjumpa. Ya, ketika awal berjumpa itu yang disunnahkan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau mau salaman mungkin sebelum masuk di masjid ya. Ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Ya, adapun kalau kami secara pribadi ketika disalami kami menyambutnya, tapi kami tidak akan memulai. Ya, karena itu tidak ada contohnya. Jadi kalau ada yang salami, kami salami. Tapi kalau memulai, kita tidak akan memulai karena itu tidak ada dasar dan contohnya. Ya, jadi walaupun kita juga butuh yang namanya fikih dakwah. Ya, ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ya mungkin orang tua, ya kita lebih tahu psikologinya. Ya, bagaimana kalau orang tua kemudian disalami kita tolak, kita pertimbangkan bagaimana maslahat dan mudaratnya. Ya, tapi kalau mungkin anak muda ya, yang istilahnya lebih menerima masukan, ya tidak apa-apa kita jelaskan. Jadi mungkin sambut tapi jelaskan bahwasanya sebenarnya ya kalau selesai sholat itu tidak dianjurkan untuk bersalam. Hukum asalnya benar tadi disampaikan, hukum asalnya bersalaman itu boleh. Tapi yang menjadi penyebab dia menjadi bid'ah ketika dilazimkan seolah-olah ya salam itu adalah bagian daripada ibadah yang mesti dilakukan setelah selesai doa atau selesai sholat. Ini yang menjadi, di situ letak permasalahannya. Salamnya tidak ada masalah, tapi ketika dikhususkan, ya, ketika dikhususkan setelah selesai sholat, maka di situ kemudian jatuh pada perkara bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan masalah dalam sholat itu mana yang lebih utama, adab atau ilmu, Ustaz? Itu aja. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya dan berat. Ya, jadi ada yang mengatakan ilmu lebih utama, ya, ada juga mengatakan adab yang lebih utama. Baik,
Di antara ulama yang mengatakan adab yang lebih utama adalah perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kami dulu waktu masih kecil belum dilepaskan untuk menuntut ilmu agama sampai kami diajarkan adab atau etika dari orang tua kami. Ya, baru dilepas kepada para ulama-ulama untuk memperdalam ilmu agama. Tapi di sisi lain, ilmu itu juga adalah adab. Adab itu juga adalah ilmu, ya. Adab itu juga adalah ilmu. Ya, jadi kalau sekarang ya di zaman ini patah lagi kalau kita sudah terlambat, artinya beda dengan kehidupan para ulama dulu yang memang digembleng ya sejak masa kecilnya. Mungkin tidak ada masalah kalau mereka diajarkan adab terlebih dahulu oleh orang tuanya sebelum sebelum diserahkan kepada ulama untuk memperdalam ilmu agama. Nah, tapi kalau sekarang kondisi kita, apapun yang ada, contohnya ada yang mengajarkan ilmu kita ambil, ya sekaligus kita juga ambil adabnya. Nah, karena kalau kita melihat kajiannya Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu taala, ya menurut info bahwasanya yang menghadiri kajiannya itu bisa sampai 60.000 penuntut ilmu. Coba kita bayangkan ya, artinya belum ada sound system di zaman itu. Ya, jadi dengan sesaknya penuntut ilmu, jadi ya, kalau yang belakang itu bagaimana mungkin bisa kedengaran? Ternyata yang mengambil riwayat dari beliau, karena kalau zaman dulu orang menuntut ilmu itu juga bukan hanya sekedar mustami ya, mencatat, kan? Mereka juga menghafal karena mengambil riwayat dari alim ulama. Jadi disebutkan yang mengambil riwayat itu hanya 500-an, sisanya kerjanya apa? Ya, ternyata hanya memperhatikan adab-adab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi alim ulama itu tidak hanya diambil ilmunya saja, tetapi diambil adab-adabnya juga. Jadi kalau bisa, contohnya kalau kita sekarang sudah terlambat, tidak apa-apa. Ya, kalau ada yang ilmu, tidak apa-apa sambil kita adab-adabnya juga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat bukan hanya di majelis ilmu, tetapi dalam muamalah kesehariannya. Jadi karena kalau kita dengar hadis ada sahabat yang ditegur di masjid, ya kan, itu karena Rasulullah sholat bersama para sahabatnya. Ada sahabat yang dinasihati oleh Nabi di medan jihad, yaitu Rasulullah membersamainya dalam medan jihad. Kita dengar hadis tentang muamalah ya di pasar, itu berarti Rasulullah juga membersamai para sahabat dimanapun ya, dan di situ ilmunya didapatkan, ilmu dan adabnya didapatkan di majelis. Di luar majelis juga dapat ilmu dan adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti penyampaian kami. Barakallahu fikum kepada panitia penyelenggara, masyaallah atas segala mujahadah dan juhudnya atas terselenggaranya taklim ini, dan para bapak-bapak sekalian yang antusiasnya sangat luar biasa. Dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.